Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-temanku yang saya cintai, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberikan sekali banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul belajar bersama dengan Bapak saya Amar dengan pelajaran pendidikan agama Islam tentang pembelajaran fikih. Baik, sebelum kita melaksanakan belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita sejenak menundukkan kepala kita untuk berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum memasuki pembelajaran tentang fikih, Bapak ingin terlebih dahulu ada sedikit permainan tentang tepuk supaya teman-teman lebih semangat lagi. Oke. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh senyum manis. Kalau kau anak soleh duduk manis. Kalau kau anak soleh mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh duduk manis. Kalau kau anak soleh siap belajar, siap. Kalau kau anak soleh siap belajar, siap. Kalau kau anak soleh mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh siap belajar, siap, siap, siap. Allahu Akbar. Oke, baik, tepuk tangan kepada kita semuanya. Baik teman-teman, anak-anakku yang saya cintai, Bapak juga mempunyai tepuk tangan, oke? Yang namanya adalah tepuk PPK. Oke. Bapak contohkan terlebih dahulu tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Bisa teman-teman? Oke, kita semua masuk. Sebelum memasuki pelajaran, kita alangkah baiknya ice breaking terlebih dahulu supaya lebih semangat lagi. Oke, kita coba ya teman-teman. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Baik, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke. Baik teman-teman, sebelum memasuki pelajaran, Bapak ingin mengabsen anak-anak yang ada di sini. Apakah ada yang tidak hadir? Acungan tangan. Oh, oke. Tidak ada yang tidak hadir. Alhamdulillah semuanya masuk semua ya anak-anak. Alhamdulillah. Kita patut bersyukur karena dengan kesehatan kita bisa berkumpul dengan Bapak kembali karena kita akan belajar lebih dalam lagi tentang pelajaran PAI pastinya seperti itu. Oke, Bapak ingin menjelaskan tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam tentang fikih. Oke, kita akan memasuki materi yakni tentang toharoh, teman-teman. Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari mata pelajaran toharoh ini, yakni yang pertama tujuan pembelajarannya adalah menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis untuk membangun pola hidup bersih
dan sehat dalam konteks kehidupan sehari-hari. Baik, teman-teman, kita akan mendalami lebih dalam lagi tentang apa itu toharoh. Mungkin dari teman-teman sudah tahu ya sumbernya. Mungkin teman-teman karena sudah balik dari kelas 10 dari SMP mungkin sudah juga. Kita akan mengulang saja apa materi tentang toharoh. Mungkin teman-teman apa yang Anda ketahui tentang toharoh? Acungkan tangan. Oke, silakan. Toharoh adalah bersuci, ya, benar sekali. Jadi teman-teman, pengertian toharoh adalah bersuci dari hadas dan najis. Jadi toharoh ini tidak sebatas membersihkan badan ataupun menyucikan sebagian badan kita, tetapi suci dari hadas berarti adalah melakukan dengan berwudu, bisa dengan tayamum ataupun berwudu tadi ya, sama aja. Berwudu, tayamum serta mandi. Sedangkan suci dari najis yaitu harus menghilangkan kotoran yang ada di badan, pakaian, dan tempat yang kotor seperti itu. Ya. Jadi dapat kita pahami adalah toharoh adalah bersuci dari hadas dan najis, baik najis yang terlihat ataupun tidak terlihat. Oke, kita akan lanjut, akan kita dalami lagi tentang apa itu makna toharoh dan terbagi menjadi berapakah toharoh itu. Oke. Kita masuk ke dalilnya toharoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulukum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta ucaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Oke, kita langsung masuk saja tentang macam-macam toharoh. Jadi macam-macam toharoh itu terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama adalah toharoh maknawiyah dan yang kedua adalah toharoh hisiyah. Kita akan mendalami dari toharoh yang pertama adalah toharoh maknawiyah. Jadi toharoh maknawiyah adalah merupakan bersuci secara rohani dengan membersihkan segala penyakit hati seperti ria, iri, dengki, atau hal lain sebagainya. Baik teman-teman rahimakumullah, teman-teman yang sudah mungkin di kalangan SMA, kita tahu bahwasanya pada tahun politik ini sangatlah keras seperti itu ya. Mungkin ada yang kalau kata presiden gitu, itu anget-anget dikit gak apa-apa lah gitu kan. Tetapi pada saat gejala politik ini yang mungkin sudah dekat, ini ada berbagai ekspresi gitu. Karena kita harus membersihkan hati kita, toharoh maknawiyah kita, hati kita itu harus bersih teman-teman. Karena dengan bermedia sosial, kita masuk ke media sosial ya. Karena kaitannya dengan ria, iri, hati, dengki itu terkait dengan media sosial ataupun hati kita tergantung perbuatan amal kita. Ketika teman-teman mungkin scroll TikTok, IG, Instagram, ataupun WA sekalipun, ketika teman-teman ada rasa masih menjelek-jelekan antara paslon 1 dengan paslon 2, paslon 2 dengan paslon 3, ataupun paslon 2 dengan paslon 1, dan yang lainnya itu tidak boleh. Oke. Sekali lagi, tidak boleh menjelek-jelekan paslon. Setidaknya teman-teman, kalau semisal seperti itu, teman-teman harus yakin dengan pilihannya sendiri. Ya. Jangan melihat, apalagi teman-teman bagian dari salah satu buzzer dari paslon tersebut gitu kan. Bapak tidak menganjurkan. Tetapi kalau semisal teman-teman untuk menjunjung salah satu capres gitu kan. Kayak semisal teman-teman mungkin itu loh, inilah faktanya dari capres nomor 1 ataupun nomor 2, nomor 3, itu boleh teman-teman.
halnya dengan kebaikan, bukan tentang keburukannya, seperti itu. Dapat dipahami ya? Karena toharo ma'nawiyah ini sangat mendalam sebenarnya. Karena tergantung penyakit, karena ini masuk ke dalam penyakit hati, seperti itu. Oke, yang kedua adalah toharo hissiyah. Jadi sementara toharo hissiyah adalah bersuci jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis dari segala jenis kotoran maupun hadas kecil dan besar. Baik najis, hadis yang terbagi menjadi 3 itu. Najis maksudnya. Ya. Itu harus dibersihkan dan disucikan seperti itu. Ada cara-caranya sendiri, kita akan lebih dalam lagi di waktu segmen yang lain seperti itu. Oke, baik teman-teman, karena kita membahas tentang toharoh, jadi kita tidak membahas tentang najis ya. Ada waktunya sendiri nanti najis mughaffafa, mughalladho, mutawassithah, nanti ada sendiri seperti itu. Kita akan menjelaskan tentang toharoh terlebih dahulu. Ada 5 pembagian air yang akan digunakan untuk toharoh. Mulai dari air yang tidak diperbolehkan ataupun air yang diperbolehkan seperti itu. Karena air itu boleh untuk bersuci dan ya ada yang tidak boleh bersuci, teman-teman. Oke, kita langsung saja. Di sini ada 5 ya. Yang pertama adalah air suci dan mensucikan, yaitu air mutlak atau masih murni sehingga dapat digunakan bersuci dengan tidak makruh atau digunakan secukupnya tanpa berlebihan. Jadi segala yang sesuatu berlebihan itu tidak boleh. Ya. Inna mubadzirina kana ikhwanas syayatin. Semuanya orang yang mubazir itu temannya setan, seperti itu. Yang kedua adalah air suci dan menyucikan, yaitu air musyammas atau air yang dipanaskan dengan matahari di tempat logam namun bukan emas. Jadi air ini masih suci dan menyucikan, seperti itu. Yang ketiga adalah air suci tapi tidak menyucikan, yaitu air mustakmal yang telah digunakan bersuci untuk menghilangkan hadas dan najis walau tidak berubah rupa, rasa ataupun bau. Yang keempat adalah air haram. Air haram yaitu air yang diperoleh dengan cara mencuri tanpa izin pemiliknya, sehingga air tersebut tidak dapat mencucikan. Seperti apa Pak Guru gitu kan? Teman-teman bertanya ketika di sungai, aduh ini haram apa halal gitu kan. Yang pastinya teman-teman, ketika ada galon ataupun ada air di sebuah rumah, harus izin teman-teman. Ketika teman-teman menyalakan keran, tidak ada orangnya untuk berwudu walaupun untuk sholat, tidak izin, itu termasuk yang kategori itu mubah, masih samar-samar, bisa saja dikategori haram karena dari pendapatannya itu tidak halal, seperti itu. Caranya, maksudnya caranya tidak. Apalagi air aqua yang botolan itu maling di warung itu tidak boleh, seperti itu. Dan yang terakhir adalah air mutanajis, yaitu air yang terkena najis atau kemasukan suatu hal yang najis, sedangkan jumlahnya kurang maka tidak dapat mensucikan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin dari yang sedikit ini tentang apa tadi? Tentang toharo. Jadi toharo bagaimana cara kita menyucikan diri sendiri, baik dari hadas ataupun najis, dari segala apapun, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian pembelajaran pada kali ini. Mungkin ada sesi tanya jawab, silakan untuk bertanya. Ada yang bertanya? Oke, mungkin tidak ada ya. Mungkin cukup jelas penjelasan pada malam siang pada hari ini. Kita bertemu lagi di segmen berikutnya. Dan teman-teman, saya memberikan tugas kepada teman-teman untuk bisa menerapkan apa yang telah dijelaskan Bapak tadi ya. Tugasnya itu saja. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.